Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya bagi kita semua. Halo Semeton Pajak, kembali lagi bersama kami dalam acara Pramatim Kepo, Pratama Mataram Timur, Kupas Edukasi Pajak Online. Apa kabar Semeton? Nggak terasa ya Sel, kita udah masuk ke tahun yang baru 2026. Harapannya di tahun yang baru ini semoga kita semakin giat lagi untuk mengajak Semeton belajar bersama, mengedukasi tentang masalah-masalah perpajakan. Oke. Mungkin Semeton ada yang sudah kenal atau mungkin yang baru join. Perkenalkan, saya Gracia. Hari ini saya ditemani oleh penyuluh keren nih dari KPP Pratama Mataram Timur. Ada Selma Andini. Halo Semeton, perkenalkan saya Selma. Terima kasih kepada Semeton semua yang sudah bergabung pada IG Live kita pada sore hari ini. IG Live perdana. Oh ya, iya, ini IG Live perdana episode 1 nih di tahun 2026. Gitu. Kali ini kita mau bahas apa nih, Grace? Ya, jadi Semeton, kayak biasanya kalau kita live pasti bahas yang lagi trending topik, tapi khusus untuk perpajakan. Nah, di episode perdana tahun 2026 ini kita mau membahas tentang NPWP gabungan. Apa tuh kira-kira yang mau dibahas? Jadi Semeton, akhir-akhir ini banyak dari wajib pajak yang bertanya-tanya karena sudah mendekati jangka waktu lapor SPT tahunan orang pribadi dan badan. Jadi untuk Semeton yang suami istri banyak yang bertanya tentang NPWP gabungan. Apakah wajib digabung atau tidak kalau suami istri, begitu ya Sel ya? Iya, benar. Lalu kita mau bahas dasarnya dulu. Sebenarnya boleh dijelaskan dikit nggak Sel? Untuk dasarnya itu posisi keluarga di mata perpajakan itu seperti apa? Iya, jadi kita bahas dasarnya dulu ya Semeton semua. Jadi pada dasarnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak kita, pada dasarnya keluarga adalah satu kesatuan ekonomis gitu, dan ini tuh udah aturannya udah nggak baru, nggak karena Kortek jadi gitu, nggak, ini tuh sebenarnya aturannya udah lama. Ini bisa teman-teman lihat semua pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, khususnya di pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Terus gimana sih nanti kalau jadinya satu kesatuan ekonomis? Ini tuh maksudnya tuh keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis itu suami dan istri itu gabung jadi satu NPWP-nya. Jadi segala kerugian dan segala keuntungan yang diterima suami istri itu jadi satu. Nanti maksudnya di satu SPT dan dilapori di SPT suami. Itu kalau digabung gitu. Oke, berarti undang-undang kita sendiri sudah provide nih ya Sel ya, diatur untuk suami istri sebenarnya dianggap satu entitas ekonomi, sehingga NPWP-nya sebenarnya cukup satu begitu ya. Tapi ternyata bagi kondisi tertentu yang dialami oleh wajib pajak ada 3 kondisi yang diatur ya Sel ya. Boleh untuk tidak digabung. Yang pertama, jika suami istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Lalu yang kedua, dikehendaki secara tertulis jika ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Terus yang ketiga, dikehendaki oleh istri yang memang secara sadar memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi yang 3 itu highlightnya yang pertama harus putusan hakim, yang kedua ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, yang ketiga istrinya yang berkehendak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri. Gitu. Betul. Jadi Semeton, terus kalau Semeton bingung baiknya suami istri itu digabung atau enggak sih? Jadi sesuai peraturan perundang-undangan, selama Semeton tidak memiliki kondisi 3 tersebut seperti yang sudah dijelaskan oleh Grace tadi, ada berdasarkan putusan hakim, terus ada perjanjian pisah harta, sama istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban terpisah, itu silakan digabung aja. Jadi jika kondisinya di luar 3 tadi, suami istri, bagusnya digabung aja ya. Digabung aja sehingga kewajiban perpajakannya cukup dilakukan oleh satu entitas, yaitu di kepala keluarga. Iya.
Lalu semeton kita kilas balik sebentar, kalau semeton ingat di tahun 2022 ya Sel ya, Mm-mm. itu ada diatur mulai dari 2022 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, NIK sudah dipadankan sebagai NPWP begitu. Mungkin semeton bertanya kan, lalu bagaimana Mbak kalau dulu kan NPWP digabung itu yang suami kartunya jelas seperti biasa ya NPWP Ada. reguler ya. Tapi kalau yang istri ada 999. Nah, Ada kalau jaring. sekarang bagaimana gitu ya. Jadi semeton karena sekarang NPWP sudah dipersamakan dengan NIK, jadi kita sudah tidak pakai lagi NPWP yang lama ya Sel ya. Mm-mm. Sehingga ketika membuat NPWP gabungan pun yang keluar adalah satu kartu ya, untuk yang tercetak itu NIK-nya kepala keluarga begitu, sudah tidak dipakai lagi ya yang 99 itu Iya, begitu. benar. Lalu untuk pelaporannya gimana sih kalau misalnya suami istri itu digabung nih? Pasti banyak semeton yang tanya. Terus nanti SPT-nya lapornya gimana gitu. Betul Selma, jadi banyak semeton sekalian yang mungkin bingung kalau misalnya ya sudah mau digabung, Mm-mm. lalu istrinya lapor di mana Iya. kalau laporannya atas nama suami begitu ya Selma Iya, ya. benar. Itu gimana tuh Sel? Nah, jadi kalau misalnya suami istri itu statusnya digabung, untuk penghasilan istri catatannya diterima dari satu pemberi kerja. Ini nanti dilaporinya di SPT suami di bagian final gitu. Jadi semisal istri mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja, udah dapat bukti potong nih dari Ya. pemberi kerjanya. Nah, itu tinggal dimasukin aja di SPT suaminya di lampiran penghasilan final gitu. Oke. Kalau dulu tuh di lampiran 4 ya, kalau sekarang di lampiran 2 gitu. Oh Iya. iya. Jadi Oh yang cukup- dulu di DJP online dulu ya. di DJP online. Oke. Itu kan ada penghasilan istri dari satu pemberi kerja ya, itu nanti sifatnya udah final, tinggal dimasukin aja penghasilan bruto yang diterima, penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, lalu untuk pajaknya pajak yang sudah dipotong perusahaan, dan itu sifatnya udah final gitu, jadi nggak masuk lagi ke hitungan pajaknya si suami gitu. Lalu kalau lebih dari misalnya istrinya punya pekerjaan lebih dari satu pemberi kerja atau sambil usaha itu gimana Sel? Kalau misalnya untuk istrinya, berarti ini case-nya berbeda, bukan dari satu pemberi kerja Ya. ya. Nah, kalau case-nya bukan dari satu pemberi kerja, untuk penghasilannya harus digabung. Harus digabung. Dengan Nanti di suami. lampiran induk untuk menghitung netonya di gabungan gitu ya Sel ya. Betul. Oke. Begitu untuk skema pelaporan ya semeton ya. Sekarang mungkin semeton udah ada yang mulai tertarik nih mau menggabungkan. Gimana ya Mbak caranya kalau istrinya sebelumnya misalnya sudah punya NPWP tersendiri dan sudah pemadanan gitu. Selama ini dipisah. Baru Iya. tertarik nih setelah nonton IG live kita. Kayaknya enaknya digabung Baru deh. tertarik untuk menggabungkan. Nah, gimana caranya? Jadi kalau memang semeton istri sudah punya akun Cortex, silakan login dulu ke akun Cortex-nya istri. Lalu nanti di portal saya ada menu perubahan status. Di perubahan status itu pilih penonaktifan, dan ketika mengajukan permohonan penonaktifan, semeton istri silakan pilih untuk alasan ingin menggabungkan dengan suami. Nanti setelah berhasil mengajukan permohonan, istri akan otomatis statusnya nonaktif. Dan pada akun Cortex suami jangan lupa tambahkan pada unit keluarga ya. Benar. Ya, untuk menambahkan NIK dari si istri. Dengan begitu nanti ketika kita login ke akun Cortex istri, dia otomatis sudah bisa impersonate ke akun suami begitu. Perpajakannya juga sudah valid dan sudah diperbolehkan untuk digabung. Jadi laporannya tinggal sekali saja ya Sel ya, dari akun Cortex-nya suami. Betul. Jadi yang harus pastiin istrinya udah nonaktif. Sudah nonaktif dan betul. udah masuk ke NITKU Cortex suami. Betul, gitu. sudah Harus ditambahkan dipastikan. ke daftar keluarga. Iya, benar. Gitu. Lalu
bagaimana kalau istri yang awalnya belum punya NPWP nih Sel, belum punya NPWP, belum pemadanan juga pastinya, tapi ada niatan mau membuat NPWP tapi langsung digabung. Posisinya suaminya sudah ada NPWP-nya begitu berarti ya. Ini jawabannya bisa aja semeton, jadi semeton istri yang sebelumnya belum ada NPWP tapi berniat untuk membuat dengan syarat mau digabung, itu pada akun Cortex semeton suami silakan login, terus ditambahkan data unit keluarga. Di situ kan ada mengetik NIK dari istri ya. Nah, semeton nggak perlu khawatir, walaupun nanti tidak ditemukan, namun seluruh data yang diminta pada Cortex bisa kita ketik manual. Ya, nanti diperlukan nomor apa, data apa, misalnya nama ibu kandung dan sebagainya. Nomor keluarga. Betul, itu bisa kita ketik manual dan bisa disimpan. Jadi tetap tervalidasi oleh sistem. Lalu ketika berhasil menyimpan perubahan data unit keluarga, si istri yang tadi baru ditambahkan akan langsung otomatis dia ter-create otomatis menjadi SPDN. Jadi semeton istri nggak perlu, oh berarti saya harus register only dulu ya dari Cortex, nggak perlu. Cukup langsung tambahkan aja di data unit keluarga dari akun Cortex-nya si suami gitu. Terus ada yang bertanya nih Sel, kalau untuk akses Cortex-nya setelah digabung bisa nggak itu Sel? Istrinya. Iya. Gitu. Ya. Kalau misalnya suami istri udah digabung nih, istrinya bisa nggak sih login Cortex-nya? Itu jawabannya bisa. Bisa nanti, ya. Istrinya cukup mengaktifkan akun Cortex-nya. Kalau misalnya istrinya belum punya NPWP, mungkin bisa registrasi only gitu. Oh ya, jadi nggak perlu khawatir ya. Misalnya mungkin semeton istri ada yang punya kebutuhan memang harus dari pemberi kerjanya disuruh untuk aktivasi Cortex iya, gitu. Kan panik ya. Iya. Saya digabung, bagaimana ini disuruh aktivasi? Bisa tetap Bisa. diaktifasi, nggak masalah ya. Dan tetap bisa login ya Sel ya ke akun Cortex masing-masing. Yang menjadi highlight di penggabungan ini adalah pemenuhan kewajiban perpajakannya begitu. Ya, jadi intinya kalau digabung itu pemenuhan kewajiban perpajakannya cukup di suami aja, tapi istri tetap bisa login Cortex-nya gitu. Betul. Oke. Semeton kita masuk ke sesi tanya jawab ya Sel ya. Kira-kira ada yang mau bertanya? Kalau ada langsung ke kolom komentar aja semeton, nanti kita akan jawab dari sini. Iya, ini ada yang bertanya satu dari Kak Muklis 100. Kak, untuk penghitungan pajak apa ada template-nya enggak gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang berbeda dari Cortex dengan DJP online yang dulu itu, untuk pengisian SPT-nya itu tergantung kondisi masing-masing wajib pajak. Jadi misalnya pengisian SPT-nya karyawan itu pasti berbeda dengan wajib pajak yang bekerja sebagai usaha. Betul. Pasti lampirannya berbeda-beda. Nah, gitu. Misalnya nih, case-nya ini misalnya Kak Muklis sebagai pegawai swasta ya. Misalnya sebagai pegawai swasta terus udah dapat bukti potong dari perusahaan A1 ya, dari perusahaan. Udah dapat bukti potong A1 dari perusahaan. Nah, nanti bukti potong itu tinggal dilaporkan di SPT tahunan. Nanti ada menu atau pilihan apakah menerima penghasilan dari pekerjaan. Nah, itu diklik ya, nanti diminta untuk mengisi lampiran 1 gitu. Nah, di lampiran 1 itu nanti akan diminta input berapa penghasilan yang diterima dari perusahaan tempat bekerja gitu. Jadi untuk template penghitungannya sebenarnya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wajib pajak. Betul. Gitu. Sumber penghasilannya dari Sumber mana penghasilannya ya, dari ya? mana? Karena beda-beda tiap wajib pajak itu. Betul.
Sebenarnya kita tidak perlu repot-repot menghitung sendiri ya Sel ya. Karena otomatis by Betul. system. Mengingat kalau kita adalah pegawai, Semeton bisa langsung melihat bukti potongnya masuk ke SPT-nya nanti. Benar. Sudah ada tertera brutonya berapa, netonya berapa, lalu pajak yang dipotong juga berapa. Dan kalau Semeton adalah sobat pengusaha UMKM itu juga nanti akan dibantu hitung Iya, benar. oleh sistem. Jadi dan nggak otomatis. perlu dihitung dulu lalu lapor, nggak perlu kayak benar. gitu. Jadi cukup diisi pilihan ya tidak ya Ya. tidak gitu. Lebih ke guidance Cortex Iya, sekarang berdasarkan pertanyaan Semeton. Kalau dulu DJP online mungkin akan membuka semua menu ya. Jadi kalau Semeton pilih 1770, wah Semuanya semua muncul, lampiran dan nggak tahu yang dilihat harus ya. diisi yang mana. Mau isi yang mana Ah. ini. Kalau sekarang dia menyesuaikan kebutuhan. Iya. Kalau kita jawab ya, kita isi, kita jawab tidak perlu diisi gitu. begitu. Jadi ketika Semeton buka SPT nih, ketika pilih ya, pasti sampingnya tuh ada diminta untuk mengisi lampiran berapa. Nah, nanti tinggal diikutin petunjuknya aja gitu. Iya. Kira-kira Semeton ada lagi nggak yang mau ditanya? Boleh di kolom komentar. Tambahan informasi Semeton mungkin ke Kak Muklis 100 ya, kalau misalnya mau menghitung dan kebetulan sekarang adalah seorang pegawai, boleh lihat di kalkulator.pajak.go.id ya. Di situ ada tersedia kalkulator untuk menghitung pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pastinya. Nanti bisa diinput di situ untuk jenis pajak apa sama berapa penghasilannya. Tarifnya akan otomatis keluar dan berapa pajaknya. Kalau mau dibantu hitung di awal gitu ya, daripada kita manual gitu, boleh di kalkulator.pajak.go.id ya. Ada lagi nggak? Sepertinya udah nggak ada ya Kak Tris ya. Oke, kita summary up dulu ya Semeton untuk live kali ini. Kita highlight kembali keuntungan dari penggabungan NPWP suami dan istri. Yang pertama, satu identitas pajak untuk satu keluarga. Dengan menggabungkan NPWP istri ke suami, keluarga jelas memiliki satu identitas pajak yang valid sehingga tidak ada duplikasi atau kebingungan dalam pelaporan. Itu keuntungan pertama ya Kak Sel ya. Yang kedua, pelaporan pajaknya lebih mudah dan efisien. Ini sudah jelas. Yang awalnya lapor masing-masing 2 kali laporan menjadi 1 saja cukup. Yang ketiga, data perpajakan keluarganya lebih terintegrasi karena dalam sistem Cortex semua data mulai dari penghasilan, potongan-potongan pajak sampai tanggungan sudah diakumulasi di datanya kepala keluarga. Jadi otomatis semuanya akan terhubung gitu ya. Jadi ketika Semeton nanti laporan dari akun Cortex-nya suami, nanti waktu posting bukti potong dari istri muncul ya Selma ya. Iya, kalau memang si istri ada diterbitkan bukti potong dari pemberi kerjanya. Lalu yang terakhir, tidak ada beban pajak tambahan. Jadi kalau memang NPWP digabung itu bukan berarti menambah beban pajak baru. Istri yang bekerja dari satu pemberi kerja jelas dimasukkan ke final ya Sel ya, nggak tiba-tiba wah pajaknya jadi membengkak nih, enggak begitu Semeton. Semoga pembahasan kita di live kali ini membantu Semeton yang masih bingung menentukan sebaiknya digabung atau enggak. Jadi udah jelas digabung. Maksa ya. Terus ini ada yang tanya ada lagi yang nih. Tanya boleh. Tapi yang ini di skip aja boleh. Di skip aja yang enggak relate ya. Jika istri punya NPWP mau daftar NPWP, apakah suami harus punya terlebih dahulu? Itu kembali lagi ya ke pilihan keluarganya ya Semeton. Kalau memang dari suaminya masih belum berniat untuk membuat, si istri bisa buat NPWP sendiri gitu. Ini case-nya suami yang mana ini.
belum punya NPWP Oh, suaminya dan belum punya mau NPWP. daftar NPWP, iya tetap harus suaminya daftar Oh. dulu. Karena ketika Paham. nanti istri membuat NPWP Iya. dengan pilihan wajib pajak memilih terpisah gitu, Oh, harus memasukkan, iya, diminta betul. memasukkan NPWP, NIK suami, NIK suami, sama kartu betul. keluarga gitu. Jadi tetap harus suaminya Dari dulu suaminya dulu. yang buat NPWP gitu. Kecuali kalau istrinya sebelumnya udah pernah punya NPWP sebelum menikah. Oh iya, kalau suami posisinya udah pernah punya NPWP sebelum menikah gitu ya. Istrinya. Oh, istrinya. Iya. Oh, ini kan posisinya baru mau daftar ya. Iya, benar. Oh, udah jadi nggak bisa ya menikah. semeton kepada Kak. Iya, Kak. Susah ya semeton namanya, Namanya betul. Itu tidak bisa kalau posisinya si istri belum punya sama sekali dan suami juga belum punya sama sekali. Harus suaminya dahulu. benar. Lu ada lagi semeton ternyata ya. Kak, Ya, apa suami istri yang gabung NPWP harus aktivasi dua-duanya atau malah nggak usah aktivasi semua? Kalau suami istri yang menggabungkan NPWP itu si suaminya aja sebenarnya cukup untuk aktivasi akunnya karena pelaporannya nanti juga dari suami ya Sel ya. dari suaminya. Iya, namun kembali lagi ke kebutuhan si istri. Kalau ternyata si istri di pemberi kerjanya menjadi PIC misalnya Sel ya, diminta untuk ada aktivasi akun Cortex ya bisa saja, tapi tidak harus. Ini pertanyaannya harus kan? Berarti tidak harus jawabannya. Tidak harus ya Kakak Nyonya Risa. Oh. Jadi kalau aktivasi ini tuh biar ketika si istri dapat penghasilan dari pemberi kerja, ketika pemberi kerja menerbitkan bukti potong itu muncul NIK-nya istrinya gitu, NIK si istri. Kalau nggak diaktifasikan kayak 999 penerima penghasilan. Betul, gitu. jadi kembali lagi ke kebutuhan si istri. Ya, kalau harusnya sih tidak harus ya Sel ya. Iya, tapi Iya. biasanya pemberi kerja tuh kalau yang kita lihat hari ini sih pemberi kerja pada minta ya. Ya, untuk yang NPWP gabungan, pemberi kerja dari si istri rata-rata meminta untuk tetap diaktifasi aktivasi gitu. Cortex-nya. Jadi mungkin untuk kebutuhan bukti potong juga. betul, kejadian di lapangan adalah kebanyakan harus, tapi kalau dari kami sebenarnya tidak harus. Kembali ke kebutuhan istri. Ada lagi? Udah, ini aja ya. Oke, jadi begitu ya Semeton, kita sudah baca highlight dan summary-nya. Semoga pembahasan kita di episode perdana ini bisa membantu Semeton yang masih dilema untuk menggabungkan NPWP atau tidak, terjawab ya kebingungannya. Iya. Kalau begitu, akhir kata Semeton dari kami, terima kasih kepada Semeton Pajak yang telah menyimak episode Promatim Kepo pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada sore hari ini bisa memberikan pemahaman atau insight baru bagi kita semua terkait bagusnya suami istri gabung atau enggak sih gitu. Iya. Baik Semeton, untuk informasi update lainnya jangan lupa follow kami di berbagai media sosial KPP Pratama Mataram Timur, karena kami akan sesering mungkin menyampaikan informasi terkait edukasi perpajakan kepada Semeton sekalian. Semeton bisa follow kami di akun-akun medsos kami, ada Instagram Pajak Mataram Timur, YouTube @KPP Mataram Timur, X di @pajakmatim, Facebook KPP Pratama Mataram Timur gitu. Kami pamit undur diri Semeton, semoga hari ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua ya. Amin. Dan sampai bertemu di Promatim Kepo episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum?